Bencana hidrometeorologi bukan lagi sekedar fenomena musiman. Ini merupakan hasil dari interaksi kompleks antara perubahan iklim, urbanisasi, dan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan perkotaan. Di Indonesia, lebih dari 90% kejadian bencana didominasi oleh bencana hidrometeorologi dengan tren yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Namun, dalam banyak kasus, pendekatan yang digunakan masih bersifat parsial dan reaktif. Fokus seringkali hanya pada pengendalian ancaman tanpa melihat sistem risiko secara menyeluruh. Padahal, risiko bencana sejatinya merupakan hasil interaksi dari beberapa komponen utama. Dalam pendekatan berbasis climate risk assessment, risiko dapat dipahami sebagai fungsi dari 4 variabel utama, yaitu hazard, vulnerability, exposure, dan capacity. Hazard mempresentasikan ancaman seperti banjir atau curah hujan ekstrim. Vulnerability menggambarkan tingkat kerentanan sistem atau masyarakat. Exposure menunjukkan seberapa besar elemen yang terdampak. Sementara capacity adalah kemampuan untuk merespon dan beradaptasi terhadap risiko tersebut. Keempat komponen ini saling berinteraksi secara sistemik. Artinya, risiko tidak hanya ditentukan oleh besarnya ancaman, tapi juga oleh bagaimana sistem mampu mengelola kerentanan, keterpaparan, dan kapasitasnya. Dalam konteks ini diperlukan pergeseran paradigma dari pendekatan konvensional menuju mitigasi berbasis sistem. Salah satu strategi yang berkembang adalah integrasi antara mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural mencakup intervensi teknis seperti peninggian elevasi lantai bangunan atau penetapan pile banjir serta penerapan sistem drainase yang adaptif. Sementara itu, mitigasi non-struktural meliputi pengelolaan tata ruang, peningkatan kapasitas, kelembagaan, serta penerapan solusi berbasis alam. Salah satu pendekatan yang relevan adalah konsep sponge city yang bertujuan mengelola air hujan melalui mekanisme infiltrasi, penyimpanan, dan pemanfaatan kembali. Implementasinya dapat berupa sumuran resapan, taman hujan, bioswale, dan material permeable yang memungkinkan air meresap ke dalam tanah. Untuk memahami efektivitas pendekatan ini, dilakukan simulasi sederhana berbasis parameter risiko. Nilai yang digunakan merupakan asumsi representatif berbasis literatur untuk menggambarkan kondisi kawasan perkotaan dengan tingkat risiko menengah hingga tinggi. Pada kondisi awal, tingkat kerentanan dan keterpaparan relatif tinggi, sementara kapasitas masih rendah. Melalui intervensi mitigasi terpadu, kerentanan dan keterpaparan diturunkan serta kapasitas ditingkatkan, sementara hazard diasumsikan tetap. Hasil simulasi menunjukkan bahwa indeks risiko mengalami penurunan signifikan dari 1,26 menjadi 0,40 atau sekitar 68%. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ancaman tidak berubah, risiko tetap dapat ditekan secara signifikan melalui pengelolaan sistem yang baik. Dengan kata lain, kunci utama bukan hanya mengendalikan hazard, tapi juga mengoptimalkan kapasitas serta mengurangi kerentanan dan keterpaparan. Oleh karena itu, mitigasi bencana hidrometeorologi harus dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan rekayasa teknis, pengelolaan lingkungan, dan penguatan kapasitas adaptif masyarakat.
Pertemuan ini memperkuat pentingnya pendekatan mitigasi berbasis sistem yang tidak hanya berfokus pada pengendalian hazard, tetapi juga pada rekayasa kerentanan, pengelolaan, keterpaparan, dan penguatan kapasitas adaptif secara simultan. Dengan demikian, pengelolaan risiko bencana ke depan harus diarahkan pada pembangunan yang berbasis risiko, adaptif terhadap perubahan iklim, dan berorientasi pada resiliensi jangka panjang. Video ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah mitigasi bencana hidrometeorologi yang disusun berdasarkan studi literatur, regulasi, serta pemahaman penulis. Analisis yang disampaikan bersifat akademik yang digunakan untuk tujuan pembelajaran sehingga tidak dimaksudkan sebagai kebenaran absolut maupun acuan teknis langsung. Konten ini terbuka untuk diskusi, kritik, dan penyempurnaan lebih lanjut dalam rangka pengembangan keilmuan. Terima kasih telah menyimak.